Hadirin rahimakumullah, mengulas kemarin sedikit ya, biar ada bridging atau keterkaitan antara kajian kemarin dengan kajian hari ini. Kemarin saya sampaikan ketika orang yang mendapatkan kenikmatan yang hakiki, nikmat yang paling utama itu ada 3. Yang pertama, nikmat saat melaksanakan sholat. Ya, nikmatnya itu adalah pasti ketika setelah sholat mendapatkan kebahagiaan. Ibu biasanya kalau makan sayur asam nikmat nggak? Apalagi pakai ikan asin ya. Kalau orang Cipenjo pakai tembang. Itu udah khas banget ya. Ibu kalau lagi nikmat gitu bahagia tidak? Bahagia. Saat kita mendapatkan kenikmatan maka kita merasa bahagia. Begitupun saat kita merasakan nikmatnya sholat, maka disitulah ada rasa bahagia. Namun bedanya kalau kita nikmat dunia, ibu bahagianya dunia ya, ketika bahagia dunia pasti sebentar. Namun saat kebahagiaan yang hakiki, yang bisa lama, itu adalah saat ketika kebahagiaan akhirat. Ketika akhiratnya itu adalah urusan akhirat, sholat ini adalah urusan akhirat. Maka saat diri kita merasakan bahagia, merasakan saat nikmatnya sholat, maka disinilah ada kebahagiaan hakiki. Saat setelah sholat berarti kita nggak ngurusin lagi. Saat ketika kita setelah sholat, maka diri kita nggak galau lagi. Kenapa? Karena bahagia, sudah ada ketenangan. Ya, yang kedua adalah nikmatnya saat kita zikir. Setelah zikir pun sama. Ketika zikir kita merasakan nikmat. Zikirnya apa saja? Zikirnya bahkan dalam sholat pun bagian dari zikir. Ketika zikir di sana kita merasakan nikmat. Setelah zikir pasti kita bahagia. Yang tadinya kita gelisah, gundah gulana dan lain sebagainya, maka setelah zikir kita akan bahagia, akan tenang. Ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka yang ketiga adalah kenikmatan saat membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah ya, masih ada yang ingat. Membaca Al-Qur'an. Saat ibu baca Al-Qur'an, 1 huruf saja sudah mendapatkan 10 kebaikan. Ya, kalau kita baca yang lain, ya, punten, ibu baca komik contohnya, atau ibu membaca majalah, atau baca TikTok. Ada yang baca TikTok, ada juga lihat video ya. Nah, saat di sana bernilai kan kita mencari ilmu berbeda. Namun saat membaca Al-Quran, 1 hurufnya sudah jelas. 1 hurufnya adalah 10 kebaikan. Baca Al-Fatihah ada tahu berapa huruf? Ya, baca Fatihah adalah bagian dari Al-Quran. Ketika satu-satunya ketika diri kita ada yang 1 surah atau dalam Al-Quran itu kita tidak pernah bosan. Ketika setiap membaca kita tidak merasa bosan. Kalau ibu baca komik sekali, 2 kali, 3 kali sudah bosan. Ibu baca novel atau ibu baca tentang ilmu yang lain, ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah ada rasa bosannya. Namun saat membaca Al-Quran, diri kita kemarin Ramadan ada berkali-kali khatam, apakah bosan? Tidak. Apalagi saking tidak bosannya, Al-Fatihah sehari dibaca berapa kali? 17 kali. Kita bosan nggak? Enggak. Nikmat yang ada. Semakin sering kita baca, ya, kita sholat baca Al-Fatihah, ini ada bagian dari Al-Quran. Maka disinilah ketika keutamaan Al-Quran. Semakin kita membaca, semakin nikmat, semakin ingin terus memperdalam. Maka insya Allah dengan membaca Al-Quran ini adalah kenikmatan yang hakiki. Maka kita dapatkan 3 nikmat ini. Kalau kemarin ketika Hasan Al-Basri mengatakan ketika 3 nikmat kita tidak dapatkan di yang 3 ini, maka sudah tertutuplah kebahagiaan kita. Nauzubillahi min.
Ya, maka bagaimana caranya tadi biar sholatnya semakin nikmat? Masuklah ke dalam talim sulam ya. Lupa jadi masuk ke dalam kitab sulam jadi sampai lupa. Saya bahas kitab apa ya? Ya. Nah, di sini ketika diri kita bahas dulu satu dulu. Ya, ketika diri kita sholat ingin merasakan nikmat. Berarti kemarin kan kita sudah bahas bagaimana wudhunya biar bagus biar sholatnya bagus. Maka di sini kita harus terpenuhi syarat sah sholatnya. Ya, kita ingin merasakan nikmat dalam sholat, kita ingin merasakan bahagia dalam sholat, maka saat sholat ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi syurutis sholati, adapun syarat-syarat sholat. Min syurutis sholati, dari syarat sholat ini istiqbalu. Ya, maka ini yang pertama adalah istiqbalu kiblati. Yang pertama harus menghadap kiblat. Ya, yang pertama syarat sholatnya menghadap kiblat. Yakinlah untuk kita insya Allah tidak ada yang diragukan lagi. Saya mah sholat kemana aja, nggak apa-apa kan Allah ada di mana-mana. Boleh tidak? Nggak bisa. Ya, kenapa harus menghadap kiblat? Ya, kalau kiblatnya orang Indonesia yaitu adalah ke barat, menghadap barat. Ya, maka saat syarat sholat di sini, ya, salah satunya adalah harus menghadap kiblat. Wahdukhulul waqti, harus masuk waktu. Yang keduanya, pertama menghadap kiblat, yang kedua harus masuk waktu. Bagaimana saya buru-buru mau kerja? Sebelum subuh saya udah sholat subuh, boleh tidak? Habis. Ya, saya saking semangatnya sholat. Ya, saya semangat sholat nih, kurang 2 menit nggak apa-apa, saya udah mulai sholat, boleh? Nggak boleh, ya? Kan suka sempat saya ada yang bertanya nih, saya sholat kan berangkat kerja itu sekarang subuhnya agak siang, jam 4:30 lewat 5 menit. Saya berangkat kerja harus jam 4 lewat 1/4. Saya sholat subuh duluan boleh nggak? Nggak bisa, ya? Daripada saya nggak sholat katanya, ada yang begitu. Ya, daripada saya nggak sholat subuh nggak apa-apa ya nih, saya duluan sholat, nggak bisa. Gimana kalau di jalan sholatnya? Nah, gimana di jalan? Mati. Ketabrak. Sholat di jalan mah mati, nanti ketabrak mobil ya. Ya, untung rada cepat gitu ya lagi koneknya. Ya, nyambung gitu. Nah, kalau di pinggir jalan boleh sholatnya. Ya, nanti ibu diresar ya, di pinggir jalan boleh. Kalau di jalan mah nggak boleh ya. Nah, saya mah nanti sholatnya di jalan nggak boleh, ketabrak nanti ya. Bikin macet orang lain gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi yang kedua adalah harus sudah masuk waktu sholat. Ya. Yang ketiga, wal Islam. Ini pasti harus Islam. Saya menghadap kiblat, saya masuk waktu, tapi belum Islam habis. Ya, saya belajar dulu sholat, oke silakan belajar sholat, namun belum masuk sah sholatnya. Ya, karena syaratnya adalah harus Islam. Yang ketiga, yang keempat, tamyizu. Tamyiz. Ya, tamyiz itu apa? Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Minimal usianya sekitar 7 tahun. Ya, tamyiz sudah bisa membedakan yang baik mana yang buruk. Maka kalau sudah tamyiz sudah sah sholatnya. Bagaimana? Anak saya 5 tahun sudah belajar sholat, 6 tahun sudah belajar sholat, nggak apa-apa, silakan boleh. Namun di sana kebaikannya adalah untuk orang tuanya. Ya, karena anak harus latihan tetap. Ya, segede gini udah sholat 2 tahun, 3 tahun. Anak saya yang 5 tahun udah sholat, ya, walaupun kadang jungkir jumpalik gitu sholatnya, nggak apa-apa, latihan. Nanti sudah tamyiz, karena kalau sudah tamyiz itu sudah masuk syarat sah sholat. Berarti kalau sudah 7 tahun maka sudah harus benar bacaannya, ya, sudah harus benar gerakannya, ya, karena sudah masuk syarat sah sholat. Sebelum 5 tahun gerakan belum tepat, bacaan belum hafal, nggak jadi masalah. Namun kalau sudah tamyiz, di sana diharuskan utamakan
diutamakan itu adalah harus sudah hafal bacaannya. Maka biasanya ya kayak saya anak di sekolah itu 6 tahun ya, minimal kan masuk sekolah 6 tahun. 6 tahun, biasanya sebulan 2 bulan sudah hafal bacaan sholatnya. Kenapa? Ketika masuk usia tamyiz, usia 7 tahun, dia sudah harus hafal. Bagaimana yang wajibnya lagi? Harus sudah usia baligh, baru itu amaliyahnya untuk dirinya sendiri, ya seperti itu. Selanjutnya, wal ilmu bi fardiyatiha, harus mengetahui kefarduan sholat. Mana yang masuk rukun sholat? Rukun sholat ada berapa? Belum. Suka pura-pura takut salah ya. Ibu tawadhu lah yakin. 17 ya. Fardu sholat, rukun sholat itu ada 17 ya. Yang rukunnya 17 ya. Bagaimana ada yang 13 boleh ya, 13 nggak apa-apa. Ada yang 14, kenapa? Itu di sana tumaninahnya tidak dimasuk langsung ya. Contoh, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud dan tumaninahnya. Sujud beserta tumaninahnya, maka itu biasanya 13 ya atau 14. Yang 17 itu dipisah ya, duduk di antara sujud, terus selanjutnya tumaninah, sujud, terus di bawahnya lagi tumaninah dalam sujud. Jadi insya Allah tidak ada perbedaan, sama saja. Intinya adalah semuanya keutamaannya itu adalah yang rukunnya adalah ada 17. Maka yang 17 ini wa alla ya'taqida fardhan min furudhiha sunnatan. Dalam rukun ya, yang rukun ini tidak boleh diitikadkan bahwa yang rukun itu menjadi sunnah. Contoh, ibu duduk di antara 2 sujud, rukun apa sunnah? Rukun. Nah, ketika rukun tidak boleh dianggap itu adalah sunnah. Nggak apa-apa duduk doang. Atau saya mah sujudnya sekali aja, nggak apa-apa, nggak usah 2 kali ya. Saya mah ini mah dah sunnah, nah, tidak boleh ya, seperti itu. Jadi ketika yang rukun ya harus kita tahu rukunnya, maka ketika yang rukun tidak boleh diitikadkan dalam menjadi sunnah. Ataupun sebaliknya, yang sunnah kita itikadkan menjadi rukun. Seperti halnya apa? Yang sunnah tasyahud awal ya, tasyahud awal. Ketika tasyahud awal jangan diniatkan fardu, namun di sana ada sunnah muakkadah ya. Ketika masuknya rukun abad ya, di sana sunnahnya sunnah abad. Ketika tertinggal, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, maka wajib diganti dengan sujud sahwi ya. Mangga. Lama soalnya. Sampai pegal nungguinnya ya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian. Ya. Tadi betapa seseorang mengejar kebahagiaan itu dengan sungguh-sungguh, betul? Di dalam sholat ingin nikmat mendatangkan bahagia. Di dalam mencari ilmu ingin nggak lupa lagi, karena orang yang ingat semakin banyak ilmunya. Kemudian di dalam berbisnis ingin untung, karena dengan banyaknya untung akan banyaklah harta benda yang bisa kita kumpulkan. Keinginannya, betul? Tapi kenyataannya ketika sholat banyak yang semangat ataukah lemes. Ada yang lemes, ada yang semangat, ada yang nggak ngejawab sama sekali. Di dalam mencari ilmu kesana kemari dihadiri, majelis apapun didatangi, tapi kenyataannya apakah orang kelihatan pinternya? Banyak lupanya apa banyak ingatnya? Atau ketika orang berbisnis, semuanya insya Allah pernah melaksanakan bisnis, entah itu jualan comro atau jualan nasi uduk seperti kakek gitu ya.
Tapi apakah merupakan sebuah kepastian bahwa orang yang berbisnis itu menjadi untung? Tidak. Kebanyakan menjadi hutang. Orang bertani, apakah semuanya menghasilkan? Tidak. Kalau orang Sunda mah tani jadi daki gitu nah. Bisnis jadi hutang dan lain sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, faktor kebahagiaan bukan hasilnya yang menjadi tujuan, tapi yang menjadi tujuan apa? Ah, lupa lagi ya, ini masalahnya hikmah yang pertama ini. Kita olahraga ingin memiliki tubuh yang six pack, betul ya? Tapi saya olahraga terus-terus jadi one pack ini ya. Subhanallah. Jadi kesehatan atau kebugaran bukan menjadi tujuan. Kita makan 4 sehat 5 sempurna. Wah, makan mah disempurnakan, tapi sehat mah wallahu alam. Seperti sahabat kita yang sudah 10 hari terbaring sakit. Padahal kurang kumaha ya, hiburan terus. Beliau kan media kameramen, kan pasti hiburan terus tuh ya. Tapi tetap aja sakit ya. Belajar dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan perguruan tinggi dan lain sebagainya, tapi tetap aja saya banyak yang lupa. Kalau nggak lupa-lupa mah Al-Quran udah hafal atau seminggu juga ya. Tapi sampai sekarang usia 40 tahun lebih tetap aja nggak hafal-hafal. Masya Allah gitu ya. Nah di sini Ibu, hikmahnya kita menghadiri majlis yang di dalamnya dibacakan kitab Al-Hikam. Kenapa? Karena di situ ada petuah-petuah, ada nasihat-nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang beliau sudah merasakan asam garam duluan daripada kita. Beliau telah mempelajari keilmuan yang mendalam lebih dulu dari kita. Beliau lebih melaksanakan amaliyah ibadah lebih dulu dari kita. Dan hebatnya beliau menuliskan tentang pengalaman-pengalaman. Oh, kalau begini ini resepnya. Oh, kalau ingin dicintai Allah ini resepnya. Oh, kalau hidup di alam dunia ini resepnya. Masya Allah, sekitar 264 resep beliau tuliskan. Subhanallah, betapa banyak para ulama yang menjadi alim, yang menjadi ulama, yang menjadi orang kekasih Allah karena mengamalkan kitab Al-Hikam. Subhanallah. Lalu apa hikmah yang dapat kita petik dari hikmah nomor 24 ini? Berkaitan dengan pengejaran bahagia barusan Ibu ya. Di dalam hikmah yang nomor 24, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan dan menasihati kepada kita sekalian, la tastaghrib hukum al-aqdar. Apa katanya? Oh, nggak tahu katanya. Ya udah bacaan lagi. La tastaghrib hukum al-aqdar. La tastaghrib itu adalah fi'il nahi. Di dalam nahwu ada fi'il amar, kalimat untuk memerintah, ada fi'il nahyi, kalimat untuk melarang. Nah, ini termasuk larangan. La tastaghrib, jangan pernah merasa heran. Apa yang dirasa herannya? Wuku al-aqdar, akan banyaknya gangguan-gangguan, penderitaan-penderitaan, rintangan-rintangan, ujian-ujian, cobaan-cobaan dan lain sebagainya. Ma fi hadzal adbar, ketika kita masih ada di alam dunia. Kenapa? Fa innaha ma barajat, karena sesungguhnya apa yang terjadi di alam dunia illa ma huwa mustahiqun wasfiha, karena itu adalah sifat aslinya. Dunia tempat bekerja, dunia tempat capek-capek, dunia tempat berlelah-lelah, dunia tempat
haredang. Apa itu haredang, Kek? Panas ya. Tapi alhamdulillah Cilengsi walaupun udaranya panas, uangnya matiis ya. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah, subhanallah, kok banyak malesnya yang saya rasakan gitu ya. Ketika kita menghadiri majelis taklim, masya Allah, banyak lupanya daripada ingatnya. Coba ya, ibu sepekan berapa hari hadir di majelis taklim? Ada 7 kali? 5 kali? Subhanallah, hari Senin baju kotak-kotak ya. Malam Ahad baju bunga-bunga, seperti berbunga-bunganya hatiku dah hari ini ya. Dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, berapa banyak keilmuan yang menempel di kepala kita. Coba jangan jauh-jauh seminggu, latih sepekan ya. Satu pengajian aja. Ketika satu pengajian rata-rata 1 jam atau 1 jam setengah, berapa menit yang menempel di kepala kita? Ayo jawab. Dari 60 menit ada 20 menitnya. Ada? Oh, bolehlah 20 menit ya, 20 menit. Dari yang 20 menit itu, yang kita fahami berapa menitnya? 5 menit. Oh, 5 menit ya, bukan jawaban saya, jawaban ibu ya. 5 menit yang kita fahami. Dari yang 5 menit tersebut, berapa persennya yang kita amalkan? Berapa persen? Berapa persen? 0, subhanallah. 0, lah ya. Kita ikutin aja jawabannya ya. Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum ya Raisul Majelis. Ini alhamdulillah kemarin sudah terbentuk kepengurusan ya. Jadi saya dan istri tidak lagi mengurus-ngurus ini. Sekarang semuanya alhamdulillah ada pengurusnya. Ada seksi riwuhnya, ada seksi potretnya, ada sesi materinya. Dan itu dilakukan oleh satu orang. Siapa? Ya saya, itu kan kameramen itu saya. Alhamdulillah beliau ketua. Insya Allah mudah-mudahan seluruh staf dan juga jajarannya mendapatkan limpahan rahmah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun kita ke arah yang lebih baik lagi insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, ibu hadirin ya mas sekalian, tadi dan lanjutkan ya, berapa katanya Bapak pada kaya? 0,5%. Dari 0,5% itu yang diamalkan gitu ya, itu dari 0,5%, berapa persennya yang diistiqomahkan? Wih, daripada menjawab lebih baik ketawa katanya. Dari 0,5%, berapa persen yang diistiqomahkan? 0,1. Wah, alhamdulillah ini agak sedikit menggeruknya walaupun tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu jauh. Dari 0,1 yang diistiqomahkan, berapa persen yang ikhlas mengamalkannya? Oh, subhanallah, berarti minim sekali ya. Tapi 0,01 kalau kita kumpulkan dari berbagai majelis, kalau kita kumpulkan setiap hari, ibu menghadiri majelis taklim ada kali sekitar 20 atau 30 tahunan ya. Hadir ya. Ada majelis itu, majelis ini. Nah, subhanallah, lama-lama dari sedikit itu menjadi apa? Menjadi bukit. Alhamdulillah. Tapi kan waktunya tulus zaman, sangat lama dalam mengumpulkan ilmu pengetahuan, betul? Ibu jangan sampai mengalami apa yang dialami oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa? Imam Al-Ghazali, betapa beliau dari mulai kecilnya sampai usia dewasa
sampai usia sekitar 40 tahunan itu bergelut dengan ilmu pengetahuan sampai beliau mencapai puncak. Kalau zaman sekarang mungkin profesor doktor ya, al-alim, al-alamah, hujjatul Islam. Semua permasalahan keagamaan yang ditanyakan kepada beliau tuntas setuntas-tuntasnya. Beliau pokoknya tidak ada ulama yang melebihi keulamaan beliau pada saat itu, karena beliau sebagai rektor dari Universitas An-Nizam. Nizamiyah Universitas An-Nizam, dulu sudah ada universitas Ibu. Namanya An-Nizamiyah, itu adalah rektornya Imam Al-Ghazali. Tapi di saat puncak beliau berada dalam tahap keilmuan yang matang, tiba-tiba beliau merasa jenuh. Apa itu jenuh? Bosan. Kenapa? Ilmu kalau lama-lama dikumpulkan ya semakin banyak. Tapi permasalahannya, kok ilmu itu tidak semuanya membuat saya tenang ya. Kenapa coba? Karena di dalam ilmu itu ada ikhtilaf, ada perbedaan-perbedaan, betul? Contoh. Di dalam ilmu tasawuf ada istilahnya kholwat. Apa? Kholwat, menyendiri untuk merenungi diri dan tadabur terhadap diri, tadabur terhadap alam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dalam ilmu psikologi, orang yang menyendiri itu introvert itu dianggap bagus apa tidak bagus? Tidak bagus. Padahal secara tasawufi itu adalah yang terbaik. Kenapa? Menghindari maksiat, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga merenungi hakikat diri sendiri. Betul? Tapi ternyata di dalam ilmu psikologi itu dianggap kurang bagus. Maka terjadilah kejenuhan di dalam diri Imam Al-Ghazali. Lalu, Ibu tahu nggak titik balik Imam Al-Ghazali ketika sudah mencapai posisi rektor? Apa yang dilakukan oleh beliau? Subhanallah, beliau suatu saat diimami oleh adiknya yang bernama Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini sudah bertasawuf, sedangkan Imam Al-Ghazali belum. Tapi ketika Imam Al-Ghazali dan Syekh Ahmad berjamaah sholat, kemudian Imam Al-Ghazali posisinya sebagai makmum, sebagai imam karena dia sebagai kakak, dan Syekh Ahmad sebagai makmumnya karena beliau sebagai adik. Nah, pas di tengah-tengah sholat, subhanallah, Imam Ahmad itu mufarokoh, melepaskan diri dari berjamaah dengan Imam Al-Ghazali, dan Syekh Ahmad memperlihatkan kemufarokohannya. Apa? Memperlihatkan keterlepasan dari imam sholat dengan melakukan gerakan mendahului Imam Al-Ghazali. Tahulah Imam Al-Ghazali merasa tidak enak. Kemudian diadukanlah kepada ibunya. Wahai bunda, katanya, kenapa Syekh Ahmad tiba-tiba mufarokoh dengan saya, padahal kan saya sedang imamin dia, dan dia sebagai makmum. Tapi kenapa dia melepaskan diri dari saya? Kemudian dipanggillah Syekh Ahmad oleh ibunya. Wahai Ahmad, betulkah apa yang dikatakan oleh kakak engkau? Jawaban Imam Ahmad sungguh menusuk hati Imam Al-Ghazali. Betul, wahai bunda, saya mufarokoh karena saya melihat ada satu hal yang membatalkan Imam Ghazali. Imam Ghazali mikir aja, apa yang membatalkan sholat saya, katanya. Tidak tahukah engkau, wahai Imam Al-Ghazali, ketika engkau sedang sholat, aku melihat engkau seluruh tubuhnya berlumuran darah dari mulai kepala sampai ujung kaki. Imam Ghazali mikir-mikir, kenapa saya tidak ada yang luka? Ternyata kata Imam Ahmad bahwa engkau sedang menuliskan bab tentang, bab haid, dan itu diingat-ingat sampai sholat. Maka aku melihat dari kepalamu bercucuran darah haid, yang itu adalah jelas membatalkan. Subhanallah, Imam Al-Ghazali tersungkur sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengingatkan, ternyata
kemampuan keilmuan beliau yang demikian matangnya, tidak ada apa-apanya di hadapan seorang sufi. Subhanallah. Maka Imam Al-Ghazali kemudian memohon kepada adiknya untuk ditunjukkan mana itu yang bernama guru mursyid. Lalu ditunjukkan oleh Imam Ahmad bahwa guru mursyid saya adalah tukang sol sepatu. Tukang apa? Tukang sol sepatu yang domisilinya di pinggiran pasar. Setiap pagi sampai sore ada di pasar. Kemudian datanglah Imam Al-Ghazali menghadap kepada beliau dan minta untuk berguru. Kebayang nggak Ibu? Rektor yang demikian gagahnya, keilmuannya berwibawa di hadapan mahasiswa, ngabiri-gidik mahasiswana. Ini berguru kepada seorang yang profesinya apa? Sol sepatu. Lalu kata guru mursyid yang berprofesi sebagai sol sepatu mengatakan, mana mungkin wahai Tuan Imam, engkau sebagai ahli ilmu, semua orang berguru kepadamu dan engkau mau berguru kepada saya. Tapi Imam Ghazali tetap kekeh ingin berguru kepada beliau. Akhirnya, bolehlah engkau berguru kepada saya, tapi ada satu syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah engkau harus membersihkan WC umum. Kebayang nggak Bu? Kebayang nggak? Subhanallah. Bagaimana WC umum? Ya namanya gak umum atau ya. Ada anak kecil, sembarangan pipisnya. Ada yang belum tahu, sembarangan segala macam. Tapi Imam Al-Ghazali ikhlas menjalankan semua itu sehingga beliau lulus dijatuhkan sebagai murid dari tukang sol sepatu. Lalu diajarilah keilmuan, tapi keilmuannya tidak sembarangan. Kalau tadi Ibu, saya, Bapak dan hadirin sekalian menuntut ilmu berapa puluh tahun tadi? 30 tahun lah ya, 30 tahun. Oleh tukang sol sepatu itu hanya diajari 5 menit. Berapa? 5 menit. 5 menit itu proses talqin zikir. Karena talqin hanya cukup 1 kali, sedangkan mencari ilmu long life education, seumur hidup. Masya Allah ya. Kebayang tidak? Berpuluh-puluh tahun kita mencari ilmu, terkalahkan dengan talqin zikir yang cuma 5 menit. Ya, maka tembuslah futuh dari Allah Subhanahu wa taala, keilmuan masuk, hakikat ilmu masuk, dan yang paling penting adalah setelah Imam Al-Ghazali berguru kepada tukang sol sepatu itu, maka seluruh hidupnya, seluruh aktivitasnya, seluruh ibadahnya diniatkan semata-mata karena hanya untuk mencari ridho, hanya untuk mencari rahmat Allah. Subhanallah. Yang tadinya pengen kaya, yang tadinya pengen terkenal, yang tadinya pengen alim, sekarang berubah total semata-mata karena Allah. Ya, satu hal yang menjadi catatan, ketika kisah tersebut dibacakan oleh Pangresa Ajengan Zezen Bazul Ashab, ketua MUI dari Kabupaten Sukabumi, dan juga wakil talqin Pangresa Abah, diluruskan oleh Pangresa Abah. Apa itu kata Pangresa Abah? Eta teh silo kak baget. Apa katanya? Eta teh silo kak baget. Itu silo kak apa tahu nggak? Simbol. Itu adalah simbol. Nah, kata Pangresa Abah, simbol apa? Profesi sol sepatu itu maksudnya apa? Sepatu itu digunakan oleh kepala atau oleh kaki? Kaki. Berarti yang paling utama atau yang paling dasar? Yang paling dasar. Maksudnya adalah tukang sol sepatu itu beliau sebagai wali mursyid dan berkedudukan pula sebagai ulama yang mengajarkan keilmuan kepada orang lain yang membahas masalah-masalah dasar. Apa itu masalah dasar? Pertama, ilmu
Masih lupa lagi ini ya. ilmu fikih untuk mempelajari bagaimana tata cara kita beribadah kepada dasar nggak itu? Dasar. Yang kedua ilmu tauhid untuk meluruskan akidah kita supaya betul pemahaman dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ilmu tasawuf untuk mengikhlaskan kondisi batin kita ketika apapun aktivitas ibadah yang dilaksanakan. Itu maksudnya sol sepatu itu, Ibu. Dan yang dimaksud dengan membersihkan WC umum itu pun siloka. Kenapa? Membersihkan dari segala sesuatu yang memungkinkan tercorengnya ibadah kepada Allah. Yang tadinya ibadah itu dirasa hanya sholat, hanya zakat, hanya puasa, hanya sedekah, ternyata di hadapan Allah ibadah yang sekecil apapun itu bisa menghasilkan keridhaan Allah. Coba Ibu mungkin masih ingat Sayyidina Umar masuk surga karena apa? Apa karena beliau mertua Rasulullah? Tidak. Apa karena beliau sebagai panglima perang? Tidak. Apa karena beliau membangun tata kota yang demikian megah setelah Rasulullah SAW? Juga tidak. Tapi yang menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa taala ternyata sepele, Ibu. Kenapa? Ketika beliau sedang berjalan melihat anak kecil, kemudian anak kecil itu dalam genggamannya ada apa? Burung pipit. Kalau sekarang burung pipit tahu, kalau bahasa Arabnya pipit apa, pipitun atau apa gitu, nggak ngerti saya. Ada burung kecil yang hampir mati oleh Sayyidina Umar. Nah, bolehkah saya membeli burungmu? Akan saya beli dengan harga berapapun yang kau mau. Maka si anak kecil, paling anak kecil man awalnya berapa gitu ya, 10.000, kasih 10.000, dikasih 20.000 sama Sayyidina Umar. Setelah dibeli itu burung, kemudian berlalu dari hadapan anak kecil itu, dilepaskan itu burung. Nah, kira-kira itu ibadah dahsyat apa ibadah sepele? Ibadah sepele. Maka jangan pernah menyepelekan ibadah sekecil apapun. Bisa jadi itulah yang menghantarkan keridhaan Allah kepada kita, insya Allah. Jadi sekecil apapun kita jangan melihat kesepelean ibadah itu, dan sebesar apapun juga kita jangan kagum dengan ibadah besar-besaran. Seperti halnya, mohon maaf, kira-kira ibadah haji plus itu mahal apa? Mahal ya. Dulu aja 250 juta tetangga saya, apalagi sekarang gitu ya. Jangan terpesona dengan banyaknya ibadah yang mengeluarkan banyak biaya, tapi terkagumlah kepada semua orang yang meniatkan ibadah karena Allah, ibadah untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Alhamdulillah. Satu lagi Bapak Ibu hadir. Oh iya. Satu lagi mulu. Bagian lagi gantian. Bunda marah. Ya, hadirin rahimahullah, pada intinya adalah ketika diri kita ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang orang lain lakukan, bahwa kita semata-mata melihatnya karena Allah. Yang kita lakukan, niatkan apa yang kita lakukan adalah karena Allah. Ketika melihat orang lain pun, melihatlah karena Allah. Ya, kenapa? Kalau diri kita melihat karena diri kita, terkadang masih banyak perbandingan. Si etamat itu saya dong begini, ya nggak Bu? Ya. Namun kalau kita melihatnya karena Allah, wah itu luar biasa. Mudah-mudahan saya pun bisa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pun bisa menghadirkan rahmatnya dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah yang lain karena
Allah, dan niatkan apa yang kita laksanakan adalah karena Allah. Karena itulah yang akan membuat hati kita tenang. Itulah yang akan membuat kita bahagia. Kalau kita senantiasa melihat orang lain karena ABC-nya, ya, karena kekurangannya, kita akan menjadi sombong. Kalau melihat orang lain karena kelebihannya, kita tidak akan menjadi bersyukur. Maka itu yang akan bikin riweuh kita, capek, ya kamu. Ujung-ujungnya tadi lagi sholat pun kita nggak bisa khusyuk, lagi zikir kita nggak bahkan merasakan nikmat. Ketika baca Quran kita tidak akan merasakan kenikmatan. Namun kalau semua itu kita terus berusaha, bagaimana hati ini kondisikan bahwa Allah lah yang berhak menilai orang lain. Siapa yang berhak menilai? Allah. Mau berhak menilai orang lain Allah. Yang berhak menilai diri kita adalah Allah. Kita mah tidak ada hak untuk menilai orang lain. Kenapa? Sudah jelas dalam zikir pun, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, itu segala puji bagi Allah. Kita kalau tidak dipuji orang lain, contoh, kita sudah melaksanakan sesuatu, ibu hebat ya. Contoh, itu hidungmu terbang, ya, ibu hebat, kerjanya luar biasa, wah senangnya luar biasa. Padahal apa? Segala puji bagi Allah. Yang berhak dipuji adalah Allah. Kita nggak usah bahagia, justru di situ sedih. Ya Allah, khawatir ini menjadi rusak hati saya, khawatir jadi amalia saya jadi tidak ikhlas, ya Allah. Ya, saat ketika orang tidak memuji kita, oh sih kamu nama doang, ya nama doang, kerjanya nggak ada, ya cuma ngomong doang. Contoh, saat ada orang yang mengatakan seperti itu, cukup subhanallah, maha suci Allah, Allah yang suci, Allah yang berhak dipuji, Allah yang maha suci. Kita manusia mahalul khata wa nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Ya, jadi sekarang mah nggak usah ingin dipuji, nggak usah ingin diapain lagi, dinilai orang lain, nggak apa-apa, cukup Allah saja. Cukup hujankan dalam kalbu kita, Allah tujuan saya, Allah yang berhak menilai saya. Ya Allah, mudah-mudahan karenamu ya Allah saya melakukan. Ilahi anta maqsudi, hanya engkau yang aku maksud ya Allah. Ya, maka ini yang merusak diri kita tadi. Fikihnya hebat, tauhidnya hebat, namun kalau mendasarnya tadi tasawufnya kita tidak ada, nauzubillahimindzalik. Ya, maka kita semuanya insya Allah mudah-mudahan dengan Al-Hikam ini, dengan Sulam ini terus berusaha. Bukan saya berarti udah ahli, tidak, sama saya pun sedang belajar. Ya, saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Namun yang paling utama, karena mulut saya lebih dekat dengan telinga saya, ya saya harus duluan gitu ya, berusahanya ya. Kadang Bu, manusiawi ya, manusiawi, ada kekecewaan biasa. Ya, manusia kecewa, manusia salah, wajar. Kalau tidak pernah salah bukan manusia, malaikat. Ya, tidak pernah kecewa bukan manusia. Ya, manusia itu pernah kecewa, dan ketika dia selalu berbuat salah, alhamdulillah itu syaitan. Manusia mah tadi tempat salah ada salahnya, namun ketika salah kita segera bertaubat. Dan yang paling utama, tahu apa yang kita lakukan itu adalah salah. Ya, seperti halnya ada yang datang ke pamarsa Abah, ya, kepada guru mursyid, ya, Abah, saya mah dari dulu sholat nggak bisa khusyuk. Kenapa ya Abah? Kata Abah, saya bagus. Nah, dibilang saya Abah, ya, kenapa dibilang bagus? Saya sholat nggak khusyuk, kok bilang bagus? Alhamdulillah, dulu mah ketika kamu nggak khusyuk, kamu nggak sadar. Sekarang mah sudah sadar kalau kamu nggak khusyuk. Ya, itu luar biasa bijaksananya pamarsa Abah. Abah, saya dulu orang yang nggak baik, saya sekarang kok belum bisa baik-baik. Gak apa-apa, alhamdulillah bagus banget. Kenapa? Kok saya masih bilang bagus? Ya dulu mah kamu nggak baik, nggak sadar. Sekarang mah nggak baik tapi sadar. Ya ada
perubahan berarti insya Allah. Maka kita begitu. Yang paling utama adalah menyadari apa yang kita lakukan. Ya, kadang kita banyaknya sadar atau enggak, Bu? Banyaknya nggak sadarnya ya kadang ya nggak, Bu? Banyak nggak sadarnya kita mah ya kadang pengennya kayak baik aja ya ini maksudnya ya kayaknya pengen baik, kayaknya merasa baik aja ya. Maka di sini insya Allah mudah-mudahan ya kita senantiasa berikhtiar ya, berikhtiar apa yang kita pandangi karena Allah dan apa yang kita laksanakan karena Allah, insya Allah ya. Enggak, sok si penasaran nih jadi. Mengenai tadi hampir setiap orang mengejar kebahagiaan dunia, tapi justru kebalikannya malah bangkrut. Kalau dunia bangkrut nggak apa-apa, karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian, cobaan, penderitaan dan lain sebagainya. Tapi asalkan jangan bangkrut di kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atadruna mal muflis, wahai para sahabat, tahukah engkau siapa itu yang dianggap sebagai orang yang bangkrut? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjawablah para sahabat bahwa al-muflisu fina malla mata wala dirhama, bahwa orang yang bangkrut di hadapan kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta kekayaan. Ada yang menjawab, orang bangkrut itu orang yang sudah capek-capek mengumpulkan harta tapi ledis deui dan lain sebagainya. Tapi jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menenangkan para sahabat semuanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-muflisu fina, bahwa orang yang muflis, orang yang bangkrut di hadapan kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayyati yaumal qiyamah bis salati wa bis saumi wa bis sadaqati dan lain sebagainya, bahwa orang datang ke hadapan Allah membawa pahala zakat, membawa pahala saum, membawa pahala salat, membawa pahala itu dan ini, tapi di sisi lain wayati bihadza man syatama hada wa man qadafa hada wa man akala mala hada wa man safakat dama hada wa man dorobahada. Subhanallah, di saat ada orang yang datang kepada Allah membawa segudang pahalanya, di sisi lain datang lagi orang lain yang orang itu pernah disakitinya, orang itu pernah diruntuhkan harga diri dan kehormatannya, orang itu pernah dicaci maki, orang itu pernah difitnah, orang itu pernah ada orang yang dimakan hartanya oleh dia, ada orang yang dialirkan darahnya oleh dia, orang yang dipukul oleh dia, dan segala macam kezoliman yang terjadi di dunia. Datang tuh orang satu datang membawa pahala, tapi banyak orang yang datang karena merasa dikecewakan oleh dia. Bagaimana kata Rasulullah SAW lanjutannya? Kemudian wahada ya'ti min hadza wa min hadza, dan kemudian orang itu memberikan kebaikannya, pahalanya kepada orang yang pernah dizoliminya. Ada orang yang sakit hati karena celotehan ucapan dan perbuatan kita, maka diberikan kebaikan kita. Ada orang yang pernah difitnah, maka diberikan pahalanya untuk dia. Ada orang yang pernah dipukul, diberikan pahalanya untuk dia. Apabila masih banyak kesalahan dia, sementara kebaikan sudah habis, maka keburukan fa'u'tiya min khotoyahum, diambil kejelekannya untuk dia sendiri. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangkrut urusan dunia mah wajar dan itu biasa, betul?
Tapi urusan akhirat jangan sekali-kali kita mendekati kebangkrutan. Bagaimana kebangkrutan itu? Orang sudah capek-capek hadir ke majelis taklim. Memang hadir ke majelis taklim itu dahsyat luar biasa, Ibu. Dalam salah satu hadisnya Rasul menyatakan, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina sanatan. Ada sab'ina sanatan. Yang pertama ada 3 hadis tuh ya. Yang pertama khairum min sanatan, lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Ada juga tafakkaru sa'atan khairum min sab'ina sanatan. Orang yang datang ke majelis taklim itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ada nggak di sini yang 70 tahun? Hati-hati itu, mendekati itu. Tapi yang lebih dahsyat adalah tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfi amin. Alfi amin berapa, Ibu? Berapa? Alfi amin 1000 tahun. Allahu akbar. Hadir ke majelis taklim walaupun sebentar, ada ibadah-ibadah yang Allah catat bagi orang tersebut, yang ibadahnya itu melebihi daripada ibadah 1000 tahun. Ibu penasaran ya? Lihat di dalam Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memaparkan bahwa orang yang lebih baik daripada ibadahnya 1 tahun itu yang hadir ke majelis taklim, membicarakan dan membahas masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah far'u, masalah-masalah cabang. Masalah artinya masalah mohon maaf ya, masalah keilmuan, tapi itu bukan ilmu yang utama, seperti membahas sorof, membahas nahwu, membahas arud, membahas dan lain sebagainya. Itu pahalanya 1 tahun. Tapi kalau membicarakan masalah-masalah yang fardu, yang 3 ilmu tersebut, ilmu apa katanya? Ilmu fikih, ilmu tauhid, maka orang yang hadir ke majelis taklim, yang majelis tersebut membahas ilmu ketiga ilmu tersebut, salah satunya itu lebih baik daripada 70 tahun. Kenapa? Boleh. Yang penting itu hadir ke majelis taklimnya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi kata Rasulullah. Apa itu? Orang yang hadir ke majelis taklim yang diikutinya membahas tentang yang lebih baik daripada 1000 tahun. Apa itu? Sedikit lagi. Yang dibahasnya adalah masalah ilmu ma'rifat. Masya Allah, jarang ya? Jarang. Maka hadiri itu majelis ma'rifat, hadiri dan dengarkan itu YouTube yang membahas ma'rifat, karena mendengarkannya walaupun sesaat jauh lebih dahsyat ketimbang ibadah berapa tamat? 1000 tahun. Tapi keberkahan yang 1000 tahun itu bisa habis, bisa koredas, bisa ledis, bisa bangkrut sama sekali ketika seseorang berani-berani untuk menyakiti orang lain, berani-berani untuk memfitnah orang lain, berani-berani untuk memakan harta orang lain. Maka jaga harga diri dan harkat diri kita, harkat kaum muslimin wal muslimat, karena pesan dari Rasulullah SAW. Satu lagi. Tadi satu lagi gitu ya. Man salima al muslimu man salima akhihi wa lisanihi wa jasadihi. Bahwa muslim sejati adalah muslim yang orang lain merasa aman dari ucapan dan perbuatannya. Ibu tahu nggak cara untuk mengukur apakah diri kita termasuk baik atau tidak? Tahu nggak? Gampang. Yaitu tanyakan kepada tetangga kita, Bu, saya masuk orang baik atau tidak? Gitu. Kalau jawabannya banyak yang, oh ibu mah baik, ucapan ibu selalu manfaat, perbuatan ibu selalu maslahat, insya Allah kita termasuk pada
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang barusan. Tapi kalau dikit-dikit belum apa-apa, Bu, Ibu, apa itu? Tutup jendela. Ah, itu berarti orang kita tidak baik gitu. Ya,